kita akan lanjutkan perbincangan dengan narasumber yang hadir hari ini, Pak Aris. Pak Deddy Mulyadi ini kan sempat bilang KPAI harusnya turut ikut ambil langkah, jangan hanya mengkoreksi saja. Tanggapannya seperti apa? Ya, KPAI tentu menjalankan kinerjanya kan berbasis tusi undang-undang. Tusi kami jelas, kami ini lembaga pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan pemenuhan hak anak begitu. Hasil pengawasan kami tentu tertuang dalam masukan dan rekomendasi. Kalau tadi Pak Ketua DPRD menyampaikan, yang penting disampaikan saja masukan-masukan yang konstruktif. Ya, kami juga mengambil posisi itu karena itu memang mandat undang-undang. Kami sudah bersurat dan Kamis kemarin sudah diterima oleh DP3A ya. Meskipun harapan kami sebenarnya kita bisa bertemu dan berdialog langsung dengan pemangku kebijakan begitu. Tapi ternyata disposisi ke DP3A. Ya nggak apa-apa. Hasil apa yang kami awasi sudah, kemudian juga kami sampaikan untuk perbaikan bagaimana kemudian kalau menurut ya kan pendekatan budaya, pendekatan mana itu baik, maka lakukan dengan cara-cara menghormati hak-hak anak, lakukan dengan dasar-dasar prinsip-prinsip perlindungan anak. Sebenarnya program pendidikan karakter itu tidak harus kemudian dengan label barak militer. Setiap sekolah punya kewajiban untuk penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter perintah undang-undang, ya kan, menjadi program pemerintah, ya kan, dan ditempuh melalui berbagai jalur, baik jalur keluarga maupun jalur sekolah. Bahkan di sekolah pun ada program pendidikan karakter yang terinsert di dalam kurikulum atau co-kurikulum. Bentuknya misalkan pendidikan karakter dalam bentuk menguatkan kepemimpinan anak, kedisiplinan anak, kejujuran anak, keteraturan anak dan seterusnya. Ada dimulai dengan ada program LDKS, ada LKO, ada karakter building di sekolah bisa menerapkan itu tanpa harus kemudian melabeli barak pendidikan ala barak militer. Tapi praktek militer di berbagai negara yang untuk mendisiplinkan anak ini kan juga ada di beberapa negara. Ini seperti apa? Tetapi juga ada juga yang tingkat keberhasilannya rendah. Kalau memang yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD ini satu hal yang ada nilai-nilai budaya, sekolah bisa menjalankan itu, kuatkan fungsi sekolah untuk bisa menjalankan pendidikan karakter yang berbasis tadi Gapura Pancawaluya tadi. Pak Buki, berarti ini artinya KPAI masih ingin ini untuk dihentikan dulu sementara, gimana Pak Buki? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa KPAI tidak bisa begitu saja ya meminta untuk program ini dihentikan hanya berdasar kepada temuan atau hasil investigasi bahwa ada 6,7% dari 39 anak yang masuk di barak itu menyampaikan bahwa mereka tidak tahu dimasukkan ke program ini. Nah, kalau misalnya berdasarkan kepada patokan 6,7%, kalau dihitung hanya 2 orang gitu yang tidak mengerti atau belum mengerti kenapa mereka masuk ke program ini, saya kira tidak bisa dijadikan patokan program ini untuk dihentikan. Saya mengerti tadi disampaikan Pak Arief itu ya, bahwa perilaku seseorang itu variabelnya banyak penentunya ya, ada pola asuh atau parenting style, ada variabel pergaulan dan lain sebagainya, belum lagi misalnya medsos dan sebagainya. Saya mengerti itu. Tetapi ketika ini sudah masif dan sangat mengkhawatirkan, menurut saya harus ada langkah-langkah cepat. Tapi langkah ini menurut saya langkah positif. Toh orang tua merasakan itu, mayoritas orang tua merasakan itu, melihat perubahan signifikan pada anak-anaknya. Walaupun benar belum ada jaminan ini perilaku ini menetap. Oleh karena itu juga saya menyambut baik ada program lanjutan. 2 minggu sekali, sebulan sekali masih harus datang lagi di treatment kan gitu. Nah, lalu ada pendekatan yang saya pernah tanya ke gubernur, ini sebetulnya improvisasi atau apa nih program ini? Oh, ternyata tidak. Ada buku yang diberikan ke saya, judul bukunya itu adalah Gapura Pancawaluya. Gapura itu adalah gerbang, Pancawaluya itu adalah 5 menuju kebaikan yang disebut cager, bager, benar, pinter, singer. Ditambah lagi dengan filosofi Sunda lainnya, sili asa, sili asi, sili asu. Perlu kami klarifikasi ya, bahwa 6,7% itu bukan dari 39 anak itu. Kami juga datang di Purwakarta, kami juga datang di Bandung. Kalau dikalkulasi ya jumlahnya 310 kalau nggak salah itu dari peserta yang ada. Dan hasil
apa namanya kuesioner yang kami edarkan ya ada tadi ikut teman, kemudian juga ada rekomendasi guru BK. Memang ada juga itu kesadaran dia sendiri dan juga persetujuan orang tua. Kami tidak menafikan itu. Bapak melakukan tapi hal yang sama Pak di sekolah ya, misalnya satu kelas 50 tapi orang. jumlahnya tentu tadi Informasinya tidak juga dari menurut saya 39 yang seperti perlu itu. diklarifikasi. Yang kedua, Bapak sebagai Ketua DPRD tentu harusnya menjelaskan bahwa cara kerja birokrasi itu harus kemudian basisnya adalah sistem. Sejauh mana sistem ekosistem perlindungan anak, orang tua hadir, sekolah hadir, masyarakat hadir untuk agar anak tidak masuk pada perilaku menyimpang, ini menjadi penting begitu. Nah, mestinya yang didorong itu basis sistem tentu saya memahami kalau kemudian landasannya ada buku tadi dan seterusnya apa ya itu. Namanya pemerintahan itu ada regulasi, ada SDM yang harus bekerja, ada kemudian layanan yang harus jalan di situ. Apakah fungsi-fungsi itu sudah dijalankan? Kalau memang basisnya adalah buku dan seterusnya, saya kira di satuan pendidikan seluruh Jawa Barat bisa melakukan itu tanpa harus melaksanakan cara khusus dengan nama-nama barak militer. Saya sendiri sudah tanya kepada pembina barak militer itu, apa bedanya program ini dengan LDKS? Jawabnya sama, hanya ada pendekatan psikologi. Itu saya cocok begitu. Karena dengan pendekatan psikologi kita tahu situasi perilaku anak yang sesungguhnya, sehingga treatment apa yang tepat untuk anak ini bisa dijalankan. Baik, Bapak-Bapak kita tahan dulu, kita jeda sejenak. Pemirsa The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.